Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bu Lulu. Apa kabar kalian hari ini? Sehat ya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Ya, untuk hari ini kita akan belajar bersama-sama. Belajar apa kita hari ini? Ya, kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Ada yang sudah pernah belajar? Belum? Oke, kalau belum, kita akan mulai pembelajaran bersama-sama. Disiapkan ya buku dan pensilnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan mulai pembahasan tentang perkembangbiakan tumbuhan, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Apa sih vegetatif dan generatif? Yuk kita perhatikan bersama-sama. Sebenarnya untuk perkembangbiakan vegetatif dan generatif ini tidak hanya terjadi pada tumbuhan saja, tetapi juga terjadi pada hewan. Tetapi kali ini kita khusus membahas perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan. Nah, sekarang kita harus pahami dulu apa maksud dari perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup tanpa melalui proses perkawinan. Perkawinan itu artinya bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Untuk tumbuhan vegetatif ini ada dua cara, yaitu secara alami, yaitu tanpa bantuan manusia, dan secara buatan, yaitu dengan bantuan manusia, yang pasti tanpa melalui perkawinan. Nah, sekarang kita akan bahas perkembangbiakan vegetatif secara alami. Perkembangbiakan vegetatif secara alami terjadi pada beberapa tumbuhan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan cara membelah diri. Tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara vegetatif dengan membelah diri terjadi pada tumbuhan ganggang hijau. Ya, dan contohnya bisa dilihat pada gambar yang sudah ditampilkan di layar. Ya, selain membelah diri, ada juga cara perkembangbiakan vegetatif, yaitu apa? Ada yang sudah pernah melihat tumbuhan pisang? Ya, di situ akan terjadi proses perkembangbiakan vegetatif secara tunas. Ya, secara tunas ini ada dua cara, yaitu secara tunas yang muncul dari akar atau tumbuh dari akar, dan ada juga namanya tunas adventif. Artinya tunas itu muncul dari bagian daun. Jadi di bagian daun itu muncul tanaman baru yang biasa disebut tanaman itu bisa dikenal dengan tanaman cocor bebek ya. Kalian bisa browsing, bisa googling tanaman tersebut. Kalau untuk tunas dari akar tuh bisa terjadi pada pohon pisang. Selain itu juga ada tumbuhan spora dengan cara spora, yaitu terjadi pada tumbuhan paku. Nah, biasanya menempel pada tumbuhan yang lain. Yang kelima yaitu umbi lapis, terjadi pada bawang merah dan bawang putih. Selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif buatan ya. Untuk vegetatif buatan ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pastinya melakukan adalah manusia untuk membantu perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama dengan cara cangkok. Cangkok itu mengupas sebagian kulit pohon, kemudian dibungkus dengan media tanam dan dibungkus lagi dengan plastik. Kalau yang kedua ini stek itu menyambung satu bagian pohon yang lain ke pohon satunya lagi. Yang ketiga yaitu okulasi itu mengupas kulit pohon dan menempelkan pada pohon yang lain. Yang keempat yaitu dengan cara merunduk. Nah, seperti gambar di situ, itu merunduk itu tujuannya agar pohon tidak cepat tinggi. Nah, sekarang untuk perkembangbiakan generatif artinya adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui proses perkawinan. Artinya ada proses pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina.
pada tumbuhan sendiri untuk sel kelamin jantan terdapat pada benang sari dan sel kelamin betina ini terdapat pada putik. Dan proses penempelan benang sari ke kepala putik ini sering disebut dengan proses penyerbukan. Demikian materi yang dapat Bu Lulu jelaskan pada kesempatan kali ini. Untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca buku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.